Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu klasifikasi belanja, yaitu belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Mari kita bahas sedikit tentang ketiga kriteria ini, yaitu masa manfaat, penggunaan, dan minimal kapitalisasi aset. Yang kita mulai dari masa manfaat. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan atau pelayanan publik, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik. Untuk memperkirakan masa manfaat bisa menggunakan beberapa metode, diantaranya metode statistik, praktek industri, perkiraan rekayasa, dan pengalaman masa lalu dengan aset yang sama atau serupa. Keempat metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kita dapat mempelajarinya secara tersendiri tentang metode-metode ini. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi masa manfaat aset tetap. Yang pertama, faktor fisik, misalkan kadaluarsa, kehausan, kerusakan, korban, bisa kebakaran, banjir, pencurian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, faktor ekonomi yang terdiri minimal dari 3, ketidakmampuan, yaitu aset tetap menjadi tidak berguna ketika tuntutan perubahan SKPD dan OPD. Penggantian, yaitu aset tetap diganti dengan aset yang lebih efisien dan atau ekonomis. Kemudian usang, di mana aset tetap tak terduga keusangan fisik atau keusangan secara teknis. Berikutnya kita bahas sedikit mengenai kriteria kedua, yaitu digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, di mana ada beberapa hal yang perlu di stressing. Yang pertama, penganggaran belanja modal dalam kerangka untuk digunakan sendiri oleh pemerintah daerah, tidak diserahkan ke masyarakat atau ke pihak lain. Menimbulkan biaya pemeliharaan pada tahun-tahun berikutnya, menyebabkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, memicu efektivitas pencapaian tujuan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Kemudian kita lanjut dengan batas minimal kapitalisasi aset. Yang pertama yang perlu ditekankan bahwa batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam peraturan kepala daerah di tiap-tiap daerah. Kemudian merupakan batas nilai minimum persatuan aset untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca. Kapitalisasi barang milik daerah meliputi perolehan barang milik daerah berupa aset tetap hingga siap pakai dan atau peningkatan kapasitas atau efisiensi dan atau penambahan masa manfaat. Biasanya dikecualikan dari ketentuan di atas, pengeluaran untuk barang milik daerah, aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi. Itu tidak dilakukan kapitalisasi. Aset tetap yang perlu menjadi perhatian bahwa aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset, ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Kemudian kita lanjut pada bagian akhir, kita akan melihat
jenis-jenis belanja modal. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Kemudian yang kedua, belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin, mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Kemudian belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Kemudian yang keempat, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Kemudian yang kelima, belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang sudah disebut 4 di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Dan yang terakhir adalah belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Demikian pembahasan kita tentang belanja modal. Kita akan ketemu dalam video-video selanjutnya dengan topik-topik tentang keuangan daerah, dan seperti biasa, tetap semangat.